Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kembali lagi dengan saya belajar Quran Surat Al-Kautsar, masuk ke makna Quran Surat Al-Kautsar. Sebelumnya anak-anak sudah belajar tentang cara membaca Surat Al-Kautsar. Sekarang kita akan belajar bersama-sama mempelajari tentang makna dari Quran Surat Al-Kautsar. Setelah mengikuti pelajaran, anak-anak diharapkan dapat menemukan makna kalimat-kalimat di dalam surat Al-Kautsar. Yang kedua, anak-anak diharapkan dapat merangkum makna yang telah ditemukan tadi menjadi terjemah surat Al-Kautsar. Yang terakhir, anak-anak diharapkan dapat menyimpulkan pesan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di dalam surat Al-Kautsar. Sebelum kita belajar, seperti biasanya, kita berdoa dulu kepada Allah. Semoga kita ditambahkan ilmu yang bermanfaat dan juga diberikan kefahaman, sehingga dapat memahami pelajaran dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas shalihin. Amin. Oke anak-anak, sekarang kita akan masuk ke pelajarannya. Yang pertama, kita akan mencoba belajar mengetahui arti dari surat Al-Kautsar. Anak-anak sebelumnya sudah mendapatkan tugas belajar dengan mencari informasi dari berbagai sumber, baik dari materi pelajaran yang sudah Pak Guru berikan, atau dari buku teks anak-anak tentang arti dari kalimat-kalimat yang ada di dalam surat Al-Kautsar. Nah, kira-kira apa yang anak-anak temukan dari informasi-informasi yang sudah didapatkan tadi? Sekarang kita akan memverifikasi atau mencocokkan apakah temuan anak-anak itu benar atau masih belum tepat. Nah, kita akan mencoba kita akan mencoba mendiskusikannya bersama ya. Baik, Al-Kautsar, surat Al-Kautsar namanya diambil atau judul suratnya Al-Kautsar itu diambil dari lafadz Al-Kautsar di ayat yang nomor 1. Masih ingat kan kemarin waktu belajar membaca Inna a'tainakal Kautsar ya, yang lafadz terakhir pada ayat yang pertama itu adalah Al-Kautsar dan lafadz tersebut dijadikan nama suratnya. Oke, apa arti dari Al-Kautsar itu sendiri? Al-Kautsar itu artinya adalah anugerah atau kenikmatan yang sangat banyak sekali. Ya dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau memang kita memikirkan tentang karunia Allah, maka tidak akan ada habisnya dan tidak akan mampu menghitungnya. Bahkan komputer yang paling canggih di dunia pun tidak akan mampu menghitung anugerah atau manfaat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia, kepada kita semuanya. Jadi arti kata Al-Kautsar itu adalah anugerah atau kenikmatan yang sangat banyak sekali. Ada pula pendapat yang mengatakan bahwa Al-Kautsar itu adalah sebuah telaga, ya, sebuah telaga atau danau yang banyak sekali airnya, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam nanti di akhirat, di surga, di mana diceritakan bahwa air dari telaga Al-Kautsar ini sangat sejuk sekali dan rasanya itu sangat manis sekali, lebih manis daripada madu dan lebih segar daripada es. Nah, itu menurut beberapa riwayat.
surat Al-Kautsar itu terdiri dari 3 ayat. Nah, kemudian surat Al-Kautsar itu diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril itu di kota Mekah. Nabi belum hijrah ke Madinah, masih di Mekah, kemudian turun surat Al-Kautsar. Karena surat Al-Kautsar itu diturunkan di kota Mekah, maka surat Al-Kautsar atau ayat-ayat yang ada di surat Al-Kautsar ini dikategorikan menjadi Makkiyah. Makkiyah itu diambil dari kata Makkah. Makkiyah, Mekah. Nah, kedengarannya kan hampir sama kan? Ya. Kemudian di dalam Al-Quran itu ada 114 surat. Nah, yang pertama surat apa? Coba, siapa yang tahu? Yang pertama adalah surat Al-Fatihah. Yang terakhir surat An-Nas. Nah, surat Al-Kautsar urutan keberapa? Yaitu ada di urutan yang ke-108. Nah, dari 114 surat, nomor urutnya surat Al-Kautsar itu ada di 108. Baik, sekarang kita akan mulai belajar bersama tentang arti dari surat Al-Kautsar. Ayat yang pertama, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Oke, kita akan mencoba mengartikan satu persatu kata atau disebut istilahnya dengan mufradat, ya, mufradat atau kosakata. Kata yang pertama atau lafaz yang pertama, inna. Nah, itu artinya adalah sesungguhnya kami. Kami siapa? Allah. Sesungguhnya kami. Itu bahasa Arabnya atau dalam Al-Quran, inna, sesungguhnya kami. Ingat ya. Ingat. Karena nanti anak-anak harus merangkum dari kata-kata yang arti kata-kata ini menjadi sebuah terjemah yang bagus. Oke, inna artinya adalah sesungguhnya kami Allah. Lafaz yang kedua, a'tainaka. Artinya telah memberikan kepadamu ini siapa? Kepada Nabi Muhammad. Karena yang diajak bicara Allah pada waktu itu adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. A'tainaka artinya telah memberikan kepadamu wahai Muhammad. Al-Kautsar. Nah, ini sama dengan judul suratnya atau nama suratnya. Al-Kautsar artinya anugerah atau nikmat yang sangat banyak. Atau apa tadi? Selain itu ada alternatif terjemahannya apa tadi? Tafsirannya yaitu telaga Kautsar. Oke, kita lanjut ayat 2. Fasholli li rabbika wanhar. Oke, di ayat 2 ini lafaz yang pertama fasholli. Artinya maka sholatlah. Fasholli. Maka sholatlah. Fasholli. Artinya maka sholatlah. Ya, ingat. Kemudian li rabbika. Li rabbika artinya karena Tuhanmu. Li rabbika artinya karena Tuhanmu. Lanjut, wanhar artinya dan berkurbanlah. Wanhar dan berkurbanlah. Ingat ya, wanhar berkurbanlah. Oke, kita lanjut ke ayat yang nomor 3.
Inna syani'aka huwal abtar. Artinya, lafaz yang pertama inna, pendek. Kalau ayat yang pertama tadi kan inna, sesungguhnya kami tadi. Kalau pendek, inna itu cuma sesungguhnya. Sesungguhnya. Kalau inna panjang, sesungguhnya kami. Kalau inna pendek, sesungguhnya. Oke, ingat ya perbedaannya. Lafaz berikutnya syani'aka. Syani'aka artinya orang yang membencimu. Orang yang membencimu. Syani'aka orang yang membencimu. Syani'aka orang yang membencimu. Oke, sudah ingat? Sekarang lanjut. Huwa. Huwa artinya dia. Huwa itu artinya dia. Dia laki-laki. Dia. Al-abtar. Lafaz yang terakhir al-abtar artinya terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Oke. Sudah semua masih ingat ya? Sudah semua? Sudah paham? Oke, sekarang kita akan menyusun atau merangkum arti-arti tadi menjadi sebuah terjemah. Terjemah ayat yang pertama. Inna a'tainakal kautsar. Artinya inna tadi sesungguhnya kami Allah. Ini yang inna. A'tainaka telah memberikan kepadamu al-kautsar, nikmat atau anugerah yang sangat banyak. Jadi kalau digabungkan, sesungguhnya kami Allah telah memberikan kepadamu Muhammad nikmat yang sangat banyak. Artinya Allah memberikan kepada Nabi Muhammad itu nikmat yang sangat banyak sekali. Atau bisa juga diartikan Allah memberikan telaga atau danau Al-Kautsar di surga untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita boleh nggak mengunjungi nanti? Ya, kalau kita menjadi umatnya Nabi Muhammad yang menjadi pengikutnya, ya boleh. Oke, yang ayat nomor 2. Fasalli li rabbika wanhar. Fasolli tadi artinya apa? Maka laksanakan sholat atau maka sholatlah. Kemudian li rabbika karena Tuhanmu, jangan karena yang lainnya. Kita sholat jangan karena kita takut dimarahi orang tua, jangan karena takut tidak mendapatkan nilai yang baik atau yang lainnya, tetapi kita sholat harus ikhlas karena Allah. Dan berkurbanlah. Ya, berkurbanlah artinya ya memotong hewan kurban bagi yang mampu. Kalau yang tidak mampu, ya boleh berkurban dengan apapun. Yang penting bisa mendekatkan diri kita kepada Allah, seperti beribadah, melakukan hal yang baik dan lain sebagainya. Oke, kita lanjut ke ayat yang bertiga. Inna syani'aka huwal abtar. Artinya inna tadi karena ini pendek artinya sesungguhnya. Syani'aka orang yang membencimu. Huwa dia, dialah. Al-abtar yang terputus dari rahmat Allah. Kalau digabungkan, sesungguhnya orang yang membencimu, wahai Muhammad, dialah orang yang terputus dari rahmat Allah. Jadi, di ayat yang ketiga ini diterangkan bahwa orang yang membenci Nabi Muhammad, merekalah yang terputus dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik. Sekarang kita akan
membahas tentang pesan apa yang ada di dalam surat Al-Kautsar. Yang pertama, di dalam surat Al-Kautsar itu ternyata Allah menceritakan bahwa Allah memberikan anugerah atau kenikmatan yang sangat banyak untuk Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, kita pesannya disuruh untuk melaksanakan sholat ikhlas karena Allah, tidak boleh karena yang lainnya. Yang ketiga, kita disuruh untuk berkurban atau mendekatkan diri kepada Allah. Yang keempat, orang yang membenci Nabi akan terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, kira-kira sikap apa yang perlu kita lakukan sebagai wujud pemahaman terhadap Quran surat Al-Kautsar ini? Yang pertama, kita harus bersyukur atas nikmat Allah yang sangat banyak sekali dan kita tidak akan mampu untuk menghitung nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Apalagi membalasnya tidak akan mungkin. Jadi yang perlu kita lakukan bersyukur, berterima kasih dengan melakukan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Yang kedua, sikap yang perlu kita lakukan adalah melaksanakan sholat dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh karena selain Allah. Yang ketiga, kita memperbanyak ibadah kepada Allah, baik itu berkorban atau yang lainnya. Dengan sebagai upaya apa? Kita supaya lebih dekat dengan Allah dan lebih disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, sikap yang perlu kita lakukan adalah kita tidak boleh saling membenci satu sama lain. Karena jika kita membenci orang lain, pasti kita termasuk orang yang terputus atau jauh dari kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, baik anak-anak, itu adalah pembelajaran tentang makna Quran surat Al-Kautsar yang kita pelajari pada kesempatan kali ini dan menjadi verifikasi atau koreksi dari hasil analisis dan temuan anak-anak dalam mencari informasi tentang makna Quran surat Al-Kautsar. Silahkan disesuaikan dengan hasil analisis dan diskusi tadi. Kalau ada yang masih tidak sesuai, boleh dikoreksi sebelum anak-anak nanti melaksanakan tes atau ulangan. Jadi untuk saat ini yang masih belum sesuai atau belum benar boleh dikoreksi supaya nanti ketika tes anak-anak bisa menjawab pertanyaan dengan baik dan benar. Oke, saya akhiri dulu pembelajaran kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri dulu dengan bacaan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.